Hai sahabat MBG, ketemu lagi bersama saya Chef Leon yang akan menemani sahabat MBG di seluruh Indonesia untuk masak masakan MBG yang dikirim dari ibu-ibu Bayangkari dan Polri. Kita ada di program Rasa Bayangkara Nusantara dari Polri untuk negeri. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani memasak dengan seorang ahli gizi. Langsung saja kita temui Mbaknya. Halo Mbak Rizky. Iya, halo Chef. Terima kasih sudah hadir di dapur kami, sahabat dulu untuk Halo, sahabat MBG. halo sahabat MBG. Nah, ini untuk bahannya sudah saya persiapkan. Oh, mau buat apa nih Chef hari ini? Hari ini sebelum kita masak, aku pengen tahu dulu nih, kita cicet sedikit. Aku pengen tahu tentang Mbak Rizky, program MBG ini apa sih? Oke, baik. Untuk program MBG sendiri ini adalah proses untuk pemenuhan kebutuhan sekelompok golongan Ya. untuk mencegah stunting. Stunting ya? Ya, betul. Dan MBG ini tuh bisa diberikan kepada anak siswa, lansia, ibu Kemudian menyusui, ibu hamil dan balita. dan balita juga. Betul. Jadi manfaatnya lebih banyak ya? Betul sekali. Oke, bicara soal menu MBG, sekarang kita akan masak menu MBG dari SPPG Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yaitu telur kukus bumbu kecap. Oh ya, oke. Nggak sabar nih mau coba untuk Mau coba lihat langsung bikin chefnya. ya? Iya, betul. Nah, sahabat MBG, untuk bumbu-bumbunya sudah saya persiapkan. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, daun bawang, yang pastinya telur, dan kecap. Nah, selanjutnya nanti kita bakalan bikin untuk sayurannya. Menu sayurannya Ya, ya, Chef ini kita ya. ada wortel dan ada ini kembang kol. Ya. Mbak, udah siap untuk bantu saya hari ini? Iya. Siap ya? Oke. Nah, sebelum kita masak, kita pakai dulu sarung tangan biar bersih dan lebih higienis. Higienis. Baik, ini menunya gampang banget, Mbak. Jadi kalau misalnya diberikan kepada penyaluran untuk MBG, enak banget pastinya. Oke, di rumah juga bisa ya Chef ya? Bisa di-recook balik ya. Di rumah ya. Coba Biasanya kan kalau di rumah aku cuman ceplok arak-arik aja nih Chef. Nah mungkin salah satu menu ini bisa ya Chef ya? Bisa. Untuk jadi pengganti menu-menu yang sebelumnya ya. Biar nggak bosen, Betul. biasanya telur ceplok. Kali ini kita menggunakan si telur yang dikukus. Ya. Oke, untuk kukusannya kita hangatin dulu. Biar nanti setelah kita masak, langsung kita masukin ke dalam kukusan. Kita tambahkan dulu sedikit minyak di sedikit minyak. Oke, cukup. Lalu kita tumis dulu nih, bumbu-bumbu yang sudah saya rajang sebelumnya. Ada bawang merah dan bawang putih. Bawang putih. Langsung masukin saja sih bawang merah dan bawang putihnya. Mbak Rizky, boleh bantu aduk? Oke. Saya bantu ya Chef. Nanti biar bisa di rumah, bisa dicoba juga ya Chef Coba. ya. Sebelumnya Mbak Rizky udah pernah belum bikin kayak begini? Kalau untuk yang menu yang ini sih belum ya Chef. Atau mungkin sahabat MBG udah pernah coba untuk menu ini? Lanjut, kita masukkan si daun bawang. Daun bawangnya. Kita tumis sampai harum. Nanti kita tambahkan kecapnya. Tambahkan kecap. Nah, sahabat MBG, telur kukus bumbu kecap asal Madura ini merupakan salah satu variasi kuliner telur khas Madura sebagai lauk pendamping dalam hidangan tradisional yang mengutamakan teknik memasak sederhana dan bahan lokal. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan sedikit kecap. Sedikit kecap. Cukup. Dan sedikit air. Nanti kita satukan dengan si telurnya. Telurnya ya. Udah harum ya Mbak ya? Ya. Sedikit air. Sembari Mbak begitu, saya pecahkan 2 buah telur. Kita tambahkan sedikit garam di telurnya. Gula. Dan sedikit merica. Ya. Langsung kita aduk sampai semua bumbunya merata. Merata ya. Oke, sudah merata, kita matikan api. Mbak Rizky, sembari kita tunggu telurnya matang, langsung saja kita masak sayur-sayuran. Oke. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah dirajang, bawang merah, Bawang merah sama bawang putihnya ya Chef. bawang putih. Ya. Oke, Mbak Rizky boleh dibantu? Boleh. Sudah mulai wangi ya Chef Sudah untuk mulai wangi. tumisan bawangnya ya. Ya. Langsung kita masukkan si wortelnya dulu. Wortelnya. Karena wortel dia masaknya lebih lama. Lebih lama daripada ya. si sayuran yang lainnya. Sayuran yang lainnya ya. Jangan lupa kita tambahkan sedikit air Air. ke dalam panci.
Rasa sedikit dulu. Garam, Gula, dan sedikit merica. merica. Dan merica. Ini Ya. Oke. Aduk. diaduk. Nah, kalau sudah setengah matang, langsung kita masukkan si kembang kol. Kembang kolnya ya. Nah, Mbak, ini ada VT nih selanjutnya. Ayo kita lihat untuk VT dari SPPG Madura. Oke. Dengan adanya SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Polres Pamekasan ini, dampak ekonomisnya sangat banyak sekali. Pertama, dari sisi perekrutan tenaga kerja di sekitar desa dapur setempat, yaitu di Desa Mortaci. Alhamdulillah yang asalnya jadi pengangguran dapat bisa bekerja. Di SPPG yang saya pimpin saat ini, dari divisi yang ada, yakni yang pertama yakni divisi persiapan untuk menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, bagian divisi pengolahan dimulai dari jam 00 waktu Indonesia bagian barat. Setelah tim pengolahan selesai, tim pemorsian di jam 4 sudah menyiapkan bahan-bahan yang mau diporsikan. Setelah diporsikan, nantinya akan ada pengecekan dari tim Bidokes. Setelah selesai, langsung distribusi ke sekolah-sekolah. Setelah selesai, nanti jam 10.00 itu tim driver akan mengambil ompreng tersebut. Tim pencuci ompreng akan langsung mencuci ompreng tersebut dan menggunakan alat pasterilisasi. Setelah selesai, langsung dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Alasan pemilihan menu ini adalah menurut kami protein yang terkandung di dalam telur sangat baik untuk anak-anak. Kami menjamin semua mutu yang tersedia di sini, menjamin protein atau vitamin yang terkandung dalam telur atau sayur yang ada di dalamnya, sehingga nyampe ke adik-adik dengan kualitas yang terbaik. Menciptakan menu yang tinggi protein dan rendah lemak pastinya, dengan memenuhi kebutuhan dari 30% kebutuhan angka kecukupan gizi anak harian. Selain itu, kita pilih menu yang dapat mudah diolah dan mudah dicerna oleh anak, karena juga melihat dari proses masak yang sangat rumit itu tidak memungkinkan di sini. Jadi saya lebih memilih menu yang simple namun kaya akan gizi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG-nya Makan Bergizi Sehat Bergizi, karena dengan adanya program tersebut sekolah kami banyak mendapatkan bantuan. Terkait program Satuan Pelayanan Makan Gratis MBG atau dikenal sebagai makanan siang gratis. Program ini prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan gizi, kesehatan, serta mengatasi stunting melalui penyediaan makanan bergizi gratis bagi pelajar PAUD sampai dengan SMA, ibu hamil, dan balita. Untuk Badan Gizi Nasional, SPPG Yayasan Kemala Bayangkara Polres Pamekasan, terdapat 1 SPPG yang bertempat di Dusun Soloh, Desa Murtaci, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.242 dengan sasaran TK, SD, madrasah, SMP, MTS, SMA, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Adapun pekerja yang diperdayakan sebanyak 50 orang dengan rincian relawan 47 orang, staf 3 orang.
Visi kami terkait program MBG ini adalah pengawalan program agar sukses, tepat sasaran, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Enak. Terima kasih Pak Prabowo. Sahabat MBG, Rasa Bayangkara Nusantara dari Polri untuk negeri. Nah, Mbak Rizky, tadi kita udah lihat ya salah satu video SPPG dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Oke. Menurut Mbak Rizky gimana nih? Oke, baik. Dari segi dapurnya ya, dapurnya udah sangat layak ya untuk porsi besar. Karena kan MBG sendiri kan porsinya besar ya. Betul, dari dapurnya sudah sesuai, kemudian dari bahan makanan kualitasnya bagus ya. Bagus. Sesuai, kemudian untuk petugasnya juga ada pelatihannya loh, Chef. Pelatihan ya? Betul. Jadi untuk yang masak, kemudian ahli gizinya juga ada pelatihannya. Wah, Gitu. bagus banget ya, Mbak. Oke, masakan kita udah jadi nih, Mbak. Langsung aja nanti kita plating dan langsung icip-icip. Oke, Oke, Mbak Rizky mau bantu saya untuk plating? boleh. Oke, ya, kita matikan kompornya dulu. Nanti si sayurannya di sebelah sini, nanti tinggal saya tambahkan si saus kecap. Sausnya ya. Untuk sayurannya. Sayuran, wah banyak ya sayurannya ya. Oke. Ini saya bantu untuk tambahin sedikit kecapnya di atas. Nah, menurut Mbak Rizky, kalau misalnya telur ini tuh bermanfaat banget nggak sih buat itu anak-anak atau buat menu MBG? Oke, baik. Untuk sasarannya sendiri kan sudah pada tahu ya, sahabat MBG di sini ada dari mulai anak sekolah, kemudian ibu balita, kemudian ibu hamil. Benar. Nah, untuk telur sendiri itu bagus manfaatnya, Chef. Bagus ya? Betul. Yang pertama dari proteinnya. Proteinnya 6-7 gram dalam satu telur sendiri. Nah, kemudian untuk kandungannya ada kolesterol yang baik, Ya. kemudian ada serat, kemudian ada vitamin lainnya yang baik untuk perkembangan dari otak sendiri. Manfaat telur pun juga baik ya buat tubuh ya. Betul. Sahabat MBG, protein tidak hanya dari daging-dagingan, tapi juga bisa didapatkan dari telur. Contohnya dari telur. Oke, udah jadi nih masakan kita. Sahabat MBG, udah jadi nih telur kukus, bumbu kecap dari Pamekasan, Madura, Madura. Jawa Timur. Langsung aja kita icip-icip. Oke Mbak, langsung aja kita icip-icip ya. Oke. Telur kukusnya. Yang tadi udah kita masak ya, Kita Chef masak. ya. Kita pakai nasi. Ini saya ambil dulu ya Mbak. Wah, telurnya jadi lembut ya Mbak ya. Betul. Yang tadi dikukus ya, Chef Kukus, ya. benar sekali. Oke. Boleh Mbak, silakan. Oh, boleh. Oke. Saya coba dulu ya. Ya. Coba telurnya. Kemudian tambah Sayur. sayur. Enak, gurih dan manis. Coba ya. Boleh silakan Mbak. Gimana Mbak rasanya? Enak, Chef. Enak ya, dan cocok banget ya buat untuk MBG ya. Rasanya ada manisnya, ada asinnya, gurih, pas. Enak, Chef. Enak ya? Oke. Tetap. Sahabat MBG jangan kemana-mana karena kita akan masak menu MBG lainnya dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sahabat MBG, Rasa Bayangkara Nusantara dari Polri untuk negeri. Mbak Rizky, tadi kita sudah masak dari daerah Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Oke. Sekarang kita masak menu SPPG dari Tulung Agung, Tulung Agung. Jawa Timur, yaitu nasi ayam lodoh. Oke. Nah, menurut Mbak Rizky, ayam ini gimana sih gizinya dan manfaatnya untuk tubuh? Oke, baik. Kalau untuk dari anak sendiri ya, Chef Ya. ya. Karena kan dari masa pertumbuhan ya, jadi dibutuhkan sekali untuk asupan protein yang cukup. Kemudian pada ibu hamil juga kan ada peningkatan kebutuhan ya, karena kan ada yang dikandung juga ya, Chef ya. Benar. Jadi untuk protein sendiri, terutama dari ayam juga harus dicukupi ya. Oke, langsung aja kita masak ya Mbak ya. Oke, baik. Oke, sahabat MBG, untuk bumbu-bumbunya sudah saya persiapkan.
Nah, untuk prosesnya kita akan grill dulu si ayamnya, baru kita bikin si kuahnya. Kuahnya jadi terpisah ya Chef Terpisah. ya. Oke, Oke. Mbak Rizky bantu saya ya. Boleh. Untuk menghaluskan dulu bumbu-bumbu Bumbu yang masih halusnya kacang. ya. Boleh, kita pakai sarung tangan dulu biar bersih dan higienis. Nih ada bawang merah, Ya, kemudian bawang putih. Ini juga Chef, Kemiri, ya. kemiri, terus kunyit, kunyit. lengkuas, Yes, ya. sama Sama cabenya. cabai rawit Ya. ya. Kita tambahkan sedikit air biar proses penggilingannya lebih lancar dan lebih cepat. Oke. Kita mulai haluskan. Ya. Oke Chef, segini sudah halus? Sudah halus. Langsung aja kita tumis, tambahkan sedikit minyak di teflonnya. Oke, langsung masukin si bumbu halusnya. Bumbu halusnya ya. Oke. Oke, ya. Mbak Rizky, cerita sedikit dong tentang ini dari ilmu gizi, pelatihan SPPG-nya gimana? Oke, baik. Kalau untuk pelatihannya secara berkala, untuk ahli gizinya juga ada loh, Chef. Ada juga ya? Betul. Karena kan update ilmu juga tetap harus penting ya, Chef ya. Penting banget. Betul. Terlebih untuk panduannya juga ada, Chef. Panduannya Jadi, juga ada ya? betul. Jadi semua SPBG itu mendapatkan ilmu yang sama. Yang sama. Gitu. Oke, kita lanjut masaknya. Saya mau nge-grill si ayamnya. Ayamnya ya. Nah, jadi kalau untuk ayam lodo ini ada 2 tahap. Ayamnya di-grill dulu, nanti baru kita masak dengan si bumbu. Sama bumbunya. Ya. Oke. Tambahkan sedikit minyak dulu. Langsung kita masukin si ayamnya. Ayamnya. Nah, ayamnya ini sudah saya bumbui tadi, jadi sudah saya rebus. Saya gunakan garam dan sedikit air perasan jeruk. Oke. Oke, langsung aja masukin si aromatiknya, daun salam, Dan salam daun jeruk, serai, dan lengkuas. lengkuasnya. Oke. Jangan lupa kita tambahkan langsung si bumbu ketumbar. Oke, Aduk-aduk. sebelumnya Mbak Rizky udah pernah makan ini belum? Yang menu ini? Untuk menu ini sih belum ya, Chef. Cuman kalau misalkan untuk ayam panggang biasa mungkin sudah ya. Panggang biasa sudah ya. Cuman kalau untuk bumbu ini belum nih, Chef. Lalu kita tambahkan sedikit santan. Santan di bumbu halus yang sudah Sampai ya. yang udah matang ya. Masukkan sedikit air. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Mendidih. Sebelumnya Mbak Rizky udah pernah ke Tulungagung belum? Tulung Agung belum, Chef. Nah, di sini ada video untuk SPPG Tulungagung. Langsung aja kita lihat videonya. Dampaknya dengan adanya SPPG Polres Tulungagung itu terhadap usaha saya kerajinan tahu rumahan itu cukup bagus, Mas. Positif sekali. Setidaknya kita itu ya bisa menambah tenaga kerja seperti itu. Ya paling tidak ya bisa menambah pemasukan saya. Untuk di Polres Tulungagung ini kami mulai beroperasional itu di jam 5 sore yang dimana itu mulai penerimaan bahan baku itu jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam. Untuk pengolahannya sendiri kami biasanya mulai pengolahan itu di jam 2 malam. Jam 2 malam itu kami mulai melakukan pengolahan yang dimana itu nanti kami bagi menjadi 2 kloter, ada 2 kloter masak jam 2 malam sampai jam 4 subuh itu nanti untuk masak yang di kloter pertama. Nah itu nanti di kloter pertama itu jam 4 subuh itu mulai di porsi. Setelah itu lanjut ke porsi jam setengah 5 sampai dengan jam setengah 7. Nah itu untuk pendistribusian yang pagi hari. Nah pagi hari itu biasanya kami mulai distribusi itu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9. Masakan hari ini request daripada para siswa, baik siswa dari SD ataupun SMK beserta ibu hamil, dan mudah-mudahan apa yang saya masak pada kali ini bisa bermanfaat bagi mereka dan menjadikan menu yang favorit dan tentunya
menu yang menyehatkan, dan lagi para siswa menjadi lebih semangat belajar lagi untuk menjadi generasi masa depan yang lebih hebat. Biasanya setiap menu yang saya buat itu sudah mencakup semua kandungan gizinya, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Untuk uji klinisnya di sini ada dari pihak Dokpol, yaitu setiap hari, setiap pagi sebelum makanan didistribusikan itu harus diuji dulu dari Dokpol. Alhamdulillah untuk siswa di SDN 3 Sambi Robyong setelah mendapatkan MBG, anak-anak itu belajarnya menjadi meningkat karena anak-anak menjadi lebih senang menerima MBG dan lebih bersemangat untuk belajar. Makanannya enak, lezat, dan bergizi. Semoga Pak Presiden sehat selalu, panjang umur. Terima kasih Pak Presiden. Mohon berkenan sedikit menyampaikan bahwasannya di Kabupaten Tulungagung ini terdapat 3 SPPG Polri Polres Tulungagung. Yang pertama, SPPG 1 Polri Polres Tulungagung yang terletak di Sambi Robyong, Kecamatan Sumbergempol. Kemudian yang kedua, SPPG 2 Polri Polres Tulungagung yang terletak di Jaraan, Kecamatan Gondang. Dan yang ketiga sedang berproses SPPG Polri Polres Tulungagung 3 yang terletak di Desa Bandung, Kecamatan Bandung. Perlu kita ketahui bersama, syukur alhamdulillah keberadaan 3 SPPG ini berhasil menyerap kurang lebih 150 tenaga kerja. Dan dengan keberadaan 3 SPPG ini, syukur alhamdulillah sangat bermanfaat, bisa dirasakan oleh penerima manfaat kurang lebih 9.000 penerima manfaat yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMA atau sederajat, ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan terdistribusi juga kepada penerima manfaat balita. Yang mana dalam prosesnya, bahan olahan makanan di SPPG Polri tersebut selanjutnya apabila sudah jadi dikirim melalui kendaraan operasional roda 4 yang sudah sesuai standar operasional prosedur dan diterima oleh PIC masing-masing penerima manfaat yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat. Dan melalui kesempatan ini, saya mewakili seluruh elemen dan segenap masyarakat Kabupaten Tulungagung menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya dengan keterlibatan SPPG Polri Polres Tulungagung dalam Rasa Bayangkara Nusantara. Saat ini Polda Jawa Timur telah mengoperasionalkan 69 unit SPPG dan secara bertahap terus menuntaskan pembangunan hingga total 137 unit yang akan tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Program ini juga sejalan dengan semangat Jogo Jawa Timur. Kami melibatkan ribuan relawan lokal sehingga kehadiran Polri tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, layanan ini kami targetkan menjangkau lebih dari 375.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk komitmen Polri untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, salam presisi. Sahabat EBG, Rasa Bayangkara Nusantara dari Polri untuk negeri. Nah, Mbak, tadi kita udah lihat ya salah satu video dari Tulungagung dari SPPG Jawa Timur ya. Nah, boleh dong dikomentarin, Mbak, untuk videonya? Baik, kalau dari dapurnya sendiri sudah sesuai ya. Sudah sesuai ya? Pastinya. Kemudian juga dari standarnya juga telah terstruktur. Struktur, benar. Betul. Jadi untuk alurnya sudah sesuai, kemudian pemilihan bahannya, kemudian menunya juga sudah sesuai ya, Chef ya. Benar banget. Yang pasti tadi dapurnya kita lihat tuh bersih ya. Betul. Airnya pun mengalir. Betul. Oke. Nah, asik ngobrol, ternyata makanan kita udah jadi. Udah jadi ya, Chef ya. Untuk plating. Plating. Mbak Rizky boleh bantu saya? Boleh. Oke, nanti Mbak Rizky
ambil ayamnya, saya sekalian untuk bikin urap. Urapnya ya. Jadi sayurannya kita ada sayur urap. Oh. Oke, ini sayur urapnya. Kita gabungin dulu bumbu halusnya yang sudah kita matangkan ke kelapa. Langsung kita aduk bumbunya. Ini untuk protein nabatinya ada tahu ya Chef ya? Ada tahu, benar. Jadi kita ada 2 protein, dapat dari ayam dan juga dapat dari si tahu. Tahunya ya. Oke. Dan kali ini kita dapat susu juga pisang. Pisang ya. Ya. Untuk gizi seimbang ya Chef ya. Gizi seimbang. Yang pasti harus 4 sehat, 5 sempurna. Wah, warna-warni ya Chef ya dalam satu ompreng ya. Aku ambil ayamnya, Mbaknya nanti bantu untuk si kuahnya ya. Kuahnya ya. Ambil, angkat dulu ke sini. Sahabat TBG, udah jadi nih nasi ayam lodo dari Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur. Langsung aja kita icip-icip. Icip-icip. Waktunya kita untuk icip-icip ya, Mbak ya. Icip-icip. Mau makan pakai nasi. Untuk bumbunya, harum aromanya. Yummy. Enak? Yummy. Pedas manis gurih. Pedas manis gurih ya. Betul. Enak ya? Menu yang bisa dicoba ya untuk di SPPG daerah lainnya maupun di rumah ya Di Chef rumah ya. bisa didukung ulang. Sahabat TBG, tidak terasa waktunya sudah habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di program Rasa Bayangkara Nusantara dari Polri untuk negeri.